Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecaruk maning ambi Kang Handri Irama dan Mbok Mami Yasmin di Gesah Sehat Ambi Yasmin. Wah, senang banget hari ini. Luar biasa. Soalnya kadungnya salah ya, dino iki saya itu akan banyak mendapatkan pencerahan kerung-kerung tentang Rumah Sakit Yasmin sendiri. Bukannya selama ini sudah cerah, ya, sehingga apa masih kurang gitu? Nah, iki loh soalnya, kalau Mami sudah cerah, Kang Handri sudah cerah, tapi masyarakat itu kadang suka gini, gini, kadang-kadang, Yasmin ki ono bae na yo, kemarin tuh ada promo, tidak melahirkan yang ono lorone, kalian bicara nih, pek manak terus Mbak Mami keciku jadi. Kapan hari itu juga ada periksa laboratorium diskon 20% bagi pemegang kartu BPJS. Nah, terus juga ada lagi promo ya tentang di rumah sakit, bukan promo sih, tapi di rumah sakit Yasmin itu ternyata ada catering diet ya. Jadi pengen tahu ya, ternyata ya banyak banget program-program produk yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Nama kiranya acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Ambi Yasmin yang bener kai. Ambi Isun, Kang Handri Irama, Mbok Mami Yasmin. Nah, memang yo Kang Handri yo. Jadi kalau ngomongin soal strategi itu setiap rumah sakit itu punya cara-cara sendiri ya. Iya, tentu untuk bisa mengenalkan gitu kepada masyarakat ya kan. Jadi memang ini perlu karena ya tadi ibarat lagu Bang Haji itu banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk memperkenalkan eksistensinya, program-programnya, layanan-layanannya kepada masyarakat. Nah, makanya aku pengen lebih tahu deh. Soalnya kan gini ya, tagline-nya aja ono ben Rumah Sakit Yasmin ku ono ben. Jadi penasaran. Nah, tadi katanya Kang Handri mau bawa orang yang kompeten untuk ngobrolin gitu. Makna ono ben tuh berarti kan beragam hal ya, strategi ya, mungkin juga program gitu ada di sebuah rumah sakit seperti Rumah Sakit Yasmin ini kan. Ya, saya akan nanti mengajak seorang teman yang sudah saya kenal lama sebetulnya ya. Oh ya? Sudah kurang lebih 4 atau 5 atau bahkan 8 tahun sebelumnya saya udah kenal. Baik. Sebelum ini? Sebelum ini. Oke, aku juga punya teman, kan tadi aku udah cerita bahwa aku juga punya teman yang punya pengalaman banyak juga memanfaatkan ya segala bentuk layanan yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Artinya senyampang lah dengan beragam program strategi pemasaran, ternyata di konsumen itu betul-betul bisa menikmati, mengikuti dan juga istilahnya terpuaskan gitu dengan beragam hal yang sudah diberikan kepada konsumen. Kalau gitu langsung aja kita sapa orang-orang tersebut ya. Mungkin mereka masih di OTW atau mungkin sudah datang ya? Menurut jadwal sih sudah ada. Iya. Di mana mereka? Coba geser kamera sedikit. Set. Oh, jadi mereka tuh kita gini nih di belakang kita. Langsung, sudah ada kan. Ini strategi gini nih dari episode 1. Iya. Kok nggak ada variasinya? Keren. Ya karena itu. Oke. Baik, nah pemirsa, Anda yang lagi lihat kita di Oseng Channel ataupun Anda menyaksikan kita di YouTube Yasmin Hospital TV, atau yang lagi duduk-duduk di ruang tunggu, kita akan segera tahu nih. Tadi ada Pak Agus, beliau adalah manajer marketing Rumah Sakit Yasmin Hospital. Pak Agus. Ya, assalamualaikum, Mbak Mami. Sehat Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Pak Handri, Dokter Handri. Weh, rompinya keren ya. Kayaknya perlu ditunjukkan dulu ya. Jadi branding juga perlu juga ya untuk kita mengenakan atribut-atribut untuk nge-branding juga. Ada tulisan Yasmin Hospital profesional, trust and care. Jadi profesional, dipercaya dan peduli. And care, Nah, Pak Agus, memang menurut Pak Agus penting ya untuk kita menaruh istilahnya nama-nama brand kita di beberapa tempat untuk orang lebih hafal dan kenal ya.
Iya benar sih Mbak Mami. Pada saat kita kepingin mengenalkan seorang, biasanya kita mesti harus menunjukkan nama kita. Biasanya bener, gitu ya. bener. Pak, saya baru kenal baik namanya Dokter Hendri Kelana itu karena tiap hari ngetek Hendri Kelana, jadi nyantol jadi terus. dia yang duluan ya. Duluan kayak. Maaf ya. Berarti Pak Agus lebih ngetop gitu Ya saya ngeteknya @Agus17. Ya punya saya Agus17 betul. Jadi pada saat kita bicara tentang mengenalkan, maka biasanya kita harus Kita pakai membawa nama kita. Pada saat orang biar tahu, oh ya itu orang yang kita kenal namanya A dan seterusnya. Sebenarnya bicara branding, kalau misalnya bicara branding ya, memang ini sebenarnya upaya untuk mengenalkan suatu produk kepada orang yang ingin mengetahui secara Jadi dalam. Tetap dulu deh ngomong brandingnya ya, karena kita ngenalin dulu dong teman kita. Ntar Pak Agusnya keburu ngobrol banyak. Beliau terbiasa memberikan kuliah. Iya, kita stop di branding ya. Nah ini aku tadi kan udah janji tuh Kang Handri dan juga pemirsa bahwa kita juga bawa teman. Teman kita ini adalah namanya Mbak Diah Listiana. Oke, Mbak Diah. Sebelumnya Mbak Mami tolong mundur gitu. Sehat ya? Biar saya bisa Alhamdulillah sehat. wajahnya bintang tamu kita. Oke, sehat Mbak Diah. Alhamdulillah sehat Mbak Mami. Oke, Mbak Diah ini juga sibuk juga karena beliau ini ada di satu institusi perbankan di Banyuwangi. Beliau adalah kepala unit BRI Purwoharjo ya. Iya. Kayaknya BRI dan Rumah Sakit Yasmin tuh udah kayak teman akrab gitu banget karena kita apapun kan ada kerjasama yang untuk peningkatan kesehatan karyawannya kita tetap melakukannya dengan Rumah Sakit Yasmin. Masya Allah, luar biasa. Dan kita sudah merasakan banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah. Sebelum dia bercerita ini dua-duanya suka ngomong soalnya. Ya, Jadi ini kita mungkin akan tidur hari ini. Kita tinggal ini melihat aja. Ya, karena sambil mengiringi musik. Ya. Dengan musik ya. Lagunya nanti disiapkan. Gimana aja Oke, Ya. bagus. Kita sambung lagi obrolan kita tadi soal brand tadi karena memang menarik sekali. Rompinya Pak Agus juga bagus, keren, dan sebelum kita ngomong brand biasanya yang begitu-begitu dipakai untuk apa Pak Agus? Ya, biasanya kita pada saat melakukan kegiatan gini, memang biasanya dilakukan pada saat kita melakukan kegiatan di beberapa tempat, terutama yang sifatnya keluar gitu ya kepada instansi. Pas kita komunikasi ada komunikasi secara internal juga eksternal yang kita lakukan. Pada saat kita berbicara internal, bagaimana kita mengkomunikasikan brand kita di masing-masing sudut yang ada di rumah sakit ini. Terus kalau eksternal itu biasanya kita ya begini bawa brand yang bisa mudah dikenali. Ini misal ya, saya kemarin di Bank BRI itu sudah kirim kayak gini Bu, mungkin nanti bisa ini kalender yang bisa diingat selama setahun gitu kayak gitu kan. Ya, jadi minimal pada saat orang ingin tahu informasi tentang apa di Rumah Sakit Yasmin, maka mudah untuk orang melihat. Memang cara-cara brand banyak sekali yang bisa kita lakukan, misalnya lewat media sosial yang sudah kita lakukan. Kita ada di Facebook, mungkin yang suka Facebook bisa lihat seperti aktivitas kita di media sosial. Terus habis itu ada di Instagram, ada di website kita bisa update juga. Mungkin bisa juga kita lihat di YouTube yang tiap hari kita bisa lihat seperti apa kisah sehat itu sudah lihat informasinya. Dan ini yang upaya yang dijalankan oleh rumah sakit untuk selalu bagaimana nama itu selalu diingat gitu loh. Karena gini, kita punya visi Mbak Mami, Dr. Handri, visi yang sangat selalu ditekankan kepada kita, yaitu menjadi rumah sakit pilihan pertama. Pada saat kita bicara visi tersebut, maka kita harus bisa menguatkan gitu. Ya, semua strategi, semua cara-cara, taktik yang harus diarahkan kepada visi tersebut. Karena visi itu kan gambaran yang harus diraih, tujuan yang harus dicapai gitu. Jadi otomatis gini, ketika orang mendengar kata rumah sakit, maka ingatan yang pertama harus gitu. Rumah Sakit Yasmin. Betul. Nah ini memang pada saat kita bicara visi pilihan pertama, maka di benak konsumen itu harus, kalau misalnya sakit kemana gitu. Ini pernah kita uji kok Mama. Pada saat kita tanya ke masyarakat Banyuwangi, tanya kalau ibu misalnya ibu tinggalnya di mana gitu, tanya ya. Terus habis itu namanya siapa dan sebagainya. Kalau ibu sakit
kemana gitu, itu pernah kita tanya dan alhamdulillah ya, alhamdulillah pada saat kita tanya itu hampir 80% menyampaikan apa yang saya benar. Kalau misalnya saya sakit, saya ke rumah sakit Yasmin. Ini acak ini sifatnya. Jadi pada saat kita bicara itu maka kekuatan visi kita itu ternyata mengena gitu. Nah, hampir 86 pada saat itu kita survei. Nah, memang ini terus menerus. Dan apa yang harus kita lakukan kemarin mungkin Direktur Umum Pak Saugi sudah menyampaikan salah satunya itu bagaimana menerima keluhan memang gitu. Pada saat bagaimana kita pada saat ada yang tidak puas, nah itu misalnya yang sekian itu antisipasinya seperti apa gitu. Gak enak didengar di telinga gitu, ya. Jadi itu ya upaya yang kita terus bangun karena mereka pasti loyal dengan apa yang kita lakukan karena apa? Pertama kita sesuai dengan harapannya mereka. Kalau misalnya tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan? Ya tentunya brand-brand tadi yang melalui kalender, melalui macam-macam tidak termasuk dengan penempelan di pohon-pohon ya Pak? Betul. Jadi gini, jadi gini Pak Andri, Mbak Mami, memang aturan di dalam peraturan di Permenkes itu nomor 40 tahun 2018 diatur di sana terkait dengan promosi kesehatan rumah sakit. Jadi pada saat kita melakukan upaya promosi kesehatan rumah sakit, maka aturan itu sudah ada sebenarnya. Jadi kita boleh aja kan boleh, boleh. Ya? Yang pada awalnya memang di Indonesia ini belum umum. Gitu loh. Dulu sebelum ini malah pernah ada itu larangan ya. Jadi instansi kesehatan. Aku pernah dengar sih itu. Tidak boleh untuk berpromosi gitu ya. Sempat ada, tapi cuman sebenarnya boleh Mbak Mami. Aturan mainnya adalah kita boleh menyampaikan itu dengan cara edukasi, bukan saling menyalahkan atau merusak. Itu sudah sangat-sangat Yasmin banget ya. Terlalu sudah banyak banget gitu bentuk-bentuk layanan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, termasuk tayangan yang sekarang kita saksikan ini karena selalu ada edukasi yang kita berikan. Nah, kalau bicara tentang tadi dari sisi rumah sakit ya pasti mereka sudah melakukan. Nah, kalau dari sisi konsumen. Ya kebetulan juga ada Mbak Dia yang secara korporat juga melakukan kerjasama. Kebetulan juga kerjasama dengan rumah sakit Yasmin. Nah, ada cerita-cerita nggak yang bisa kita dengerin, bisa di-share gitu? Kalau cerita sebenarnya banyak ya Mbak ya. Kalau saya pribadi itu waktu anak saya sakit demam, itu waktu itu anak saya masih umur sekitar 8 tahun. Namanya anak kecil itu kalau harus diambil darahnya untuk cek lab itu pasti nangis atau gimana gitu ya. Dan agak merepotkan banyak orang banget. Waktu saya kerja, jadi diantar sama neneknya. Akhirnya pilihannya ke rumah sakit Yasmin. Setelah yang sakit sebelumnya itu kemana-mana mesti susah, akhirnya batal, nggak bisa itu. Begitu di rumah sakit Yasmin, saya kepikiran waktu di kantor gimana nanti neneknya, betul. Setelah saya telepon neneknya, Nek gimana sudah anaknya nangis. Enggak, awalnya agak mau nangis. Begitu tahu perawatnya mungkin ramah atau gimana, anaknya fine aja. Saya sampai heran karena saya tahu sebelumnya itu biasanya paling susah banget. Saya sampai kepikiran kok, loh iya serius Nek, iya Nek. Setelah itu memang dibelikan es krim. Tapi terlepas dari itu, kok anaknya merasa nyaman. Padahal lihat jarum aja kadang kita kan sudah takut. Anakku waktu itu setelah pulangnya baru saya tanya, Adek gimana? Gitu? Iya, kenapa? Enggak, soalnya rumah sakitnya enggak serem mah gitu. Bilangnya rumah sakitnya enggak serem di image-nya anak kecil ya seperti itu. Karena mungkin sebelumnya waktu ke tempat lain itu masuk lorong gitu kan kayaknya suasananya mungkin sudah kayak gitu. Terasa rumah sakit banget. Betul. Nah, itu pengalaman pertama. Kemudian pengalaman kedua waktu saya nungguin saudara yang kebetulan opnam. Itu kalau pengalaman di rumah sakit sebelumnya bagi penunggu itu untuk mencari makan itu susah Mbak Mami. Kita yang nungguin terus kita mau makan harus pesen dari luar atau minta dikirim. Tapi begitu di sini alhamdulillah kan ada kafe. Nah, itu jadi kita tinggal pesen atau gimana, memudahkan kita sebagai penunggu pasien itu juga. Apalagi baksonya. Nah, itu ya. Endulse banget kayaknya ya. Tolong Pak Manajer ya, sudah sebut. Ada berapa orang ini ya?
Jadi itu mungkin itu pengaruh ya untuk segi marketing. Ini mungkin mengadopsi entah di rumah sakit di luar sana, di luar Banyuwangi, mungkin di kota besar memang ada konsep seperti ini ya mungkin ya. Jadi ada kafetaria yang menyediakan untuk penunggu pasien kayak gitu. Kemudian pengalaman lain yang sehubungan dengan kerjasama dengan perusahaan di mana saya bekerja, itu memang kayak kemarin untuk rapid test semua karyawan sejumlah sekitar hampir 400 itu diwajibkan rapid test gitu kan. Jadi rujukannya memang ke sini. Saya jadi malam-malam Bapak pulang kerja itu sekitar jam 7 saya nyampe di sini. Pelayanannya Masya Allah Mbak Mami. Jadi semuanya sudah canggih ya, semuanya serba computerized ya. Betul. Dan tidak menunggu antrian yang lama. Jadi di situ sudah diinput nama, apabila database-nya kita sudah ada iya lanjut mudah banget. Jadi kita nggak nunggu antrian yang lama banget. Dan ini yang menakjubkan lagi ini Bapak. Kayaknya satu-satunya rumah sakit yang pernah memberi ucapan selamat ulang tahun. Bener ya? Bener ya? Jadi saya sampai kaget selama ini yang memberi ucapan selamat ulang tahun ke saya itu kalau nggak dari kartu kredit, dari perbankan, dari leasing ya, leasingnya seperti itu. Ini dari rumah sakit Yasmin. Saya sampai heran, wow, segininya ya pelayanan rumah sakit Yasmin ini perlu kepada customer ya. Itu sesuatu yang wow banget loh Mbak Mami kalau aku rasakan ya, karena nggak pernah terbayangkan di pikiran kita bahwasanya rumah sakit memberikan ucapan ulang tahun gitu. Dan sebelum pandemi ini sebenarnya ucapan ulang tahun itu juga berbonus untuk bisa datang ke di Cinnamon Cafe gitu ya. Karena memang situasinya harus seperti ini, tapi insya Allah jika memang itu dirasakan sebagai satu hal yang wow banget bagi customer ya, diusulkan ada lagi tuh Pak Agus ya. Mungkin nanti di tahun 2021 yang ulang tahun ini akan didatangin oleh duo MC Kondang. Jangan namanya kerjaan lo. Oke, tapi nggak apa-apa sejauh karena yang saya rasakan sendiri sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia bagi orang lain sebenarnya juga akan berimbas kebahagiaan untuk kita sendiri. Karena saya semangatnya itu ada kayak gitu juga ya Pak Agus. Betul Mbak Mami. Ya alhamdulillah rumah sakit Yasmin itu jalankan dimensi kualitas. Sebenarnya dimensi kualitas itu ada 5, tapi yang paling poinnya itu ada di empati bahasanya. Empati itu adalah ini kepedulian. Kepedulian itu salah satunya bahasa pengertiannya itu adalah memberikan kesenangan atau kebahagiaan pada orang lain seperti apa gitu. Nah memang akhirnya kita nyari apa yang paling kalau misalnya dikasih ini surprise enggak gitu. Nah ternyata ucapan ulang tahun itu surprise. Betul. Padahal sederhana begitu. Apalagi ditambah tadi Mbak mau ceritakan ada bonusnya gitu. Ulang tahun dikasih voucher gitu kan. Nah dulu sampai kita kunjungi Mbak. Jadi sebelum masa pandemi itu kita datangi, terutama anak-anak itu kita bawakan boneka begitu ya. Sampai akhirnya senang dan mereka responnya tinggi. Sampai ke Pesanggaran itu kita kirim. Situasinya tapi saat ini untuk membangun itu. Demikian ya. Semoga saja segera berlalu sehingga program-program engagement antara rumah sakit dan juga konsumen atau para pasien yang pernah datang ke sini itu tetap bisa berlanjut. Saya pernah dengar bahwa sebaiknya sebuah rumah sakit itu ya bukan hanya ngurusin orang sakit, tapi kalau bisa itu ngurusin orang sehat. Tapi semangat itu menurut saya sudah ada loh di rumah sakit Yasmin gitu kan. Betul. Jadi rumah sakit Yasmin itu tidak cuma ngurusin yang sakit aja, jangan salah ya. Yang ngurusin yang sehat pun juga. Nah kira-kira Pak Agus bisa cerita nggak tentang lah, sebenarnya ini harusnya ini sudah ada endorse-nya ya, yang JWC biasanya banyak. Tapi ini mungkin ditahan tadi dulu. Kayaknya kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Oke. Ya, baik. Nah mungkin ini kembali mengingatkan karena kita ngomongin soal program di rumah sakit Yasmin itu kalau kita bilang ngomong ono BN itu sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah tagline saja, tapi begitu banyak ragam kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit Yasmin, termasuk juga produk-produk yang dia punya ya, yang istilahnya itu banyak dibutuhkan dan ketika kita promosikan itu mereka akan bilang, wow, kok ada aja, apa sih yang nggak sakit, apa sih gitu, kok selalu saja ada. Ya itulah makanya ono biain ya. Kita nanti akan kembali ngobrol-ngobrol sama Pak Agus ya. Durasinya yang ketiga lebih panjang lagi ya pastinya ya. Masih di Gesah Sehat Ambi Yasmin Hospital. Ono biain.